NU harus bangga. NU ada masalah, Gufron yang ke depan. Apa ini? Weh, kamu Gufron berani-berani bedah langit. Loh, kamu nggak ngaji. Oh, gak ngaji. Ya kan bahasa mereka memang begitu. Gak ngaji atau ngajinya kurang jauh atau ngopinya kurang kental. Begitu kan bahasanya. Apa ini? Oh, nggak ngaji ini. Nggak ngaji. Celeng berarti Wahabi mereka. Emosi. Wah, Wahabi mereka. Waduh. Hajar sih aku aing. Pokoknya yang nggak percaya sama dia Wahabi teman-teman sampai emosi. Wahabi sampai getar-getar mulutnya. Ya. Dikasih mic. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Teman-teman sesuai dengan tebakan saya, yaitu dimana ketika orang ramai-ramai membahas tentang siapa namanya? Dukun ini. Ya. Siapa namanya? Mbah atau Mama Gufron ya. Ketika orang ramai-ramai membahas bahasanya yang aneh nyeleneh, terus membodohi umat, akhirnya dia teriak-teriak teman-teman. Teriak-teriak kalau siapapun yang tidak percaya kepada dirinya adalah Wahabi. Ini sebenarnya penekanan teman-teman, yaitu di mana beliau ini ingin dipercaya oleh semua golongan NU. Ya karena memang ada videonya yang seperti ini. NU harus bangga. NU ada masalah, Gufron yang ke depan. Karena tidak akan mungkin yang seperti ini berfaham Salafi Wahabi. Nggak mungkin. Mau kalian cari keliling dunia lah. Orang model seperti Mama Gufron ini yang berpaham Salafi, nggak bakal ada. Nggak bakal ada. Saya jamin 1.000.000% nggak bakal ada. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, apa sekolah universitas? Rasulullah, laqad inna kalimah firman Allah, semua para nabi bukan bahasa Arab, bahasa Sudiani. Wa maqali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqali inna rahmatan Adam, maqali inna syalal ya ummati inna kalimat dunya. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Karena apa? Hal seperti ini hanya terjadi pada golongan-golongan aswaja. Memang tidak semua dari aswaja seperti ini, tapi yang seperti ini pasti dari aswaja. Gitu saja rumusnya. Dan di sini teman-teman, mari kita simak beberapa video yang dimana si Mama Gufron ini teriak-teriak emosi. Kalau siapapun yang tidak percaya pada dirinya adalah Wahabi. Ini yang saya sebut sontoloyo teman-teman. Coba langsung ke video. Weh, kamu Gufron berani-berani bedah langit. Loh, kamu nggak ngaji. Oh, gak ngaji. Ya kan bahasa mereka memang begitu. Gak ngaji atau ngajinya kurang jauh atau ngopinya kurang kental. Begitu kan bahasanya. Bahwa akidah orang ini adalah aswaja. Samsudin itu aswaja. Syaiful Karim, gak mungkin Syaiful Karim itu Wahabi. Ya, gak mungkin dia. Terus banyak lagi orang-orang aneh nyeleneh yang berfaham seperti ini. Kemarin kalian ingat kan ketika nonton video saya? Gaib yang ada dalam tubuh orang yang ada dalam gambar ini. Gambar ini. Sosok gaib Gambar saya yang ya. ada dalam tubuhnya, yang paling kuat yang berada dalam tubuhnya, saya tarik, yang bisa menceritakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya nanti. Allah, Allah, masuk. Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sedih ya? Tahu. Oh, tahu ya. Kamu udah mendengar tadi obrolan kami? Jadi sebelum ditarik, jin yang ada di saya sudah ada di sana ternyata. Kalian tidak akan pernah menjumpai yang seperti ini di Wahabi. Ya, mau nyari sedunia orang Wahabi, terus mau cari orang seperti ini gak bakal ketemu. Tapi kalau kalian tanya di aswaja, membludak. Apa katanya? Makhluk gaib yang ada di dalam diri Harry Plus ditarik lalu dimasukkan kepada mediator dia. Gus yang menarik makhluk gaib Harry Plus itu seorang Gus, anaknya Kiai. Katanya, ya. Karena kalau orang diakui Gus itu kan anak Kiai. Jadi ada anak Kiai memanggil makhluk gaib di dalam Harry Plus dan dimasukkan kepada mediator dan akhirnya apa? Serigala. Ya, makhluk gaib yang ada di diri saya itu yang paling kuat katanya serigala. Ini adalah kebodohan dan pendunguan. Dan orang yang tidak percaya ini pasti Wahabi. Pasti Wahabi. Bukankah makhluk gaib yang selalu ada di diri saya itu sejak saya lahir? Ada Rokib dan Atid. Itu gaib itu, malaikat itu. Terus ada Korin. Kenapa bukan Korin? Ya, yang ditarik kenapa serigala? Ya Allah. Lanjut dulu kembali ke Mama Gufron ya. Kenapa bukan Papa Gufron tapi Mama Gufron? Entahlah, lanjut dulu. Berarti kamu ngaku ngaji Quran 30 juz. Oh, nggak ngaji ini. Nggak ngaji. Celeng berarti Wahabi mereka. Emosi. Wah, Wahabi mereka. Waduh. Hajar sih aku aing. Pokoknya yang nggak percaya sama dia Wahabi teman-teman sampai emosi. Wahabi sampai getar-getar mulutnya. Ya. Dikasih mic.
dukun seperti ini dikasih mic hanya terjadi di kalangan mereka. Kalau di Salafi gak dapat panggung orang seperti ini. Jangankan dapat panggung, dipercayai sebagai tokoh saja gak bisa, gak ada. Kenapa? Selama saya mengikuti kajian-kajian Salafi, yang ada di dalamnya itu orang-orang intelek, orang-orang yang berpikir cerdas dan realistis. Tapi kalau orang yang ngikuti paham seperti ini, pasti orang-orang mistik, teman-teman. Seperti Samsudin, Ujang Bustomi, terus siapa itu? Ningsih Tinampi. Yang begitu-begitu pasti ada di Aswaja. Nggak mungkin ada di Salafi. Nggak mungkin. Ada lagi video yang lain, teman-teman. Yang dimana dia itu mengaku telah menulis ratusan kitab. Dan 200 jilid katanya. Waduh. Ada yang memancing. Bagaimana? Mana ngarang kitab 500 kitab? Saya harus dipamerkan. Sorry, kalam itu. Maqali inna kalima kitab fa'alayyakum. Faqali alai inna kalima ummati fi inna kalima fil Allah. La sidi inna kalima Makkah Madinah. La qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqali inna rahmatan sahabat. Aduh, ya Allah, ya Allah. Orang seperti ini, teman-teman. Terus fakta yang sangat menarik, teman-teman. Ternyata yang dia maksud sebagai bahasa Suryani itu adalah kalimat-kalimat perdukunan. Silakan tawasulan, insya Allah dijabah. Kun payakun, sembuh. Nggak apa-apa, jadi dukun kecil-kecilan. Betul nggak? Kalimat-kalimat perdukunan yang dimana bisa digabungkan sebagai azimat-azimat tertentu. Coba kita simak seperti apa penjelasannya, agar kalian sama-sama tahu ya. Kembali lagi, hal seperti ini tidak terjadi di Salafi. 1.000.000% saya jamin tidak ada di Salafi. Kode-kode perdukunan yang digunakan untuk jimat. Siapa pencetusnya? Siapa? Indonesia, tanah Jawa, ini. Tanda tangan Begub Dufron ini. Oke, Geduf. Rame ya bahasa Suryani. Nah, yang ada di hadapan Anda ini adalah kode-kode dalam bahasa Suryani yang asli. Suryani asli. Jadi saya sudah lama bawakan presentasi ini untuk menampilkan mana ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Dan sayangnya yang diklaim sebagai bahasa Suryani itu, ya, sejauh pengetahuan saya adalah kode-kode perdukunan yang digunakan untuk jimat. Contoh jimat ya, ini adalah bahasa Suryani yang dikonversi ke dalam bahasa Arab. Ini ada alif ya, alif ya di atasnya, za. Ya, ada alif lagi, ada za di bawahnya, ada ya, dan ada lam. Ya, sehingga kalau disatukan ini menjadi azazil. Artinya apa? Ya, jimat ini ditulis dalam bahasa Suryani sebagai penjaga, ditempel di pintu, yang kalau orang-orang itu tidak tahu, dia meyakini rumahnya dijaga malaikat. Ternyata kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab ya, dari bahasa Suryani ini ternyata nama Ajazil atau nama iblis sebelum dia diusir dari langit. Jadi bukan seperti si mbah itu ya, wa makoli indallah Rasulullah. Kasihan sekali ya, itu bukan bahasa Suryani ya. Bukan. Maksudnya seolah-olah dia merasa bahwa dengan bahasa Suryani itu dia lebih tinggi daripada bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Padahal itu adalah bahasa perdukunan. Bahasa perdukunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas kan? Jelas, teman-teman. Jadi kalian wajib tahu bahwa perdukunan ini hanya terjadi di kalangan tempat sendiri. Saya di sini memang jelas membela Salafi, ya. Karena apa? Akal sehat. Kalian yang berakal sehat pasti akan dengan mudah menerima Salafi. Akan sangat-sangat mudah menerima dakwah-dakwah Salafi. Tapi kalau kalian yang berfaham atau berpikiran mistik, berpikiran Suryani-Suryani seperti Mbah Gufron, pasti kalian akan lebih condong kepada Aswaja. Karena ada di situ memang. Ya, faham-faham seperti ini ada di sana. Dan pasti teman-teman, ketika dunia perdukunan ini dibicarakan, dunia perdukunan ini dibongkar, pasti orang-orang yang berfaham dukun-dukun seperti itu akan teriak, dasar Wahabi. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapa aing. Wahabi kalian gitu. Marcel Ladival ketika melawan Samsudin, Wahabi, dijuluki Wahabi dia. Terus saya, ya bebas. Jika orang yang dijuluki Wahabi adalah orang yang berpikiran cerdas, berpikiran waras, jauh dari klinik, jauh dari kata bid'ah, khurafat, tahayul, maka saya lebih ridho untuk menjadi
Wahabi. Saya lebih ridho jadi Wahabi daripada jadi Aswaja tapi fahamnya kebanyakan seperti ini. Dan bukan kebanyakan dari dukun juga. No, bukan cuma dari dukun teman-teman, tapi para kiainya, oknum-oknum kiainya, oknum-oknum habibnya. Doktrin-doktrin yang mereka tebarkan adalah khurafat. Kebanyakan khurafat. Ya, sampai-sampai tangannya pun jarinya itu bisa berkah. Seperti ini. Ini apa-apaan? Masih remaja. Sudah dianggap barokah. Padahal barokah itu tidak harus pergi ke kiai. No, menyingkirkan batu di tengah jalan barokah. Menyingkirkan paku. Kalau ada paku, ada kayu menghalangi jalan, kita buang itu barokah. Gak perlu ke kuburan, gak perlu ke kiai, gak perlu ke orang-orang wali yang sedemikian rupa itu. Gak perlu. Apalagi kepada orang-orang yang gangguan jiwa dianggap wali, gak perlu. Gak perlu. Karena apa? Pergi ke sana sama halnya kita itu merendahkan Allah. Sampai-sampai Allah mengangkat orang-orang yang seperti itu jadi wali. Apalagi ini, aduh, ya Allah. Ya, kegilaan model apa ini? Ya, saya menganggapnya dan menilainya suatu kegilaan. Bahkan saya membuat voting di Instagram saya, kira-kira orang seperti ini nih berfaham apa, dan seperti ini hasilnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Terkhusus di voting ini, pasti yang menjawab Salafi adalah mereka yang membenci Heri Pras. Orang-orang nganu yang memfollow saya dan tujuannya hanya untuk menghujat. Pasti jawabannya akan Salafi. Tapi kebanyakan orang pasti melek kalau ini dari Aswaja. Gak perlu gak perlu dirahasiakan, gak perlu. Karena dia juga teriak, NU harus bangga. NU ada masalah, Gufron yang ke depan. yang gak percaya pada dia katanya Wahabi. Oke teman-teman, apabila ada yang salah di video ini atau keliru, itu murni dari kekhilafan dan kebodohan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.